Itu Romoaan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik. Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya. Masuk ya. Ternyata aku tidak sesat di sini. Salam saudaraku, konten ini merupakan follow up dari konten saya sebelumnya mengenai klarifikasi dari Brian Siawarta, penganut Kristen progresif yang lagi viral ya. Saya rasa ada bagian yang pelin-pelan ketika dia mengklaim di video sebelumnya, di mana dia membuat klarifikasi bahwa dia percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Walaupun ini jelas bertolak belakang dengan argumentasi-argumentasi sebelumnya yang mengatakan bahwa Kristus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Tapi setelah dia melakukan klarifikasi, malah dia mengatakan yang sebaliknya dalam video ini. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Gue, Brian Siawarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Dah, kita clear di situ. Jadi clear ya, bahwa dia sendiri yang mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus ya. Tapi faktanya, kita akan melihat bahwa semua klarifikasinya ini bertolak belakang dari apa yang pernah ia sampaikan pada konten-konten sebelumnya ya, sebelum dia membuat klarifikasi ini. Contohnya seperti video yang saya temukan ini di akun TikTok-nya ya teman-teman. Mari sama-sama kita simak terlebih dahulu. Bersama Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih Romo. Karena aku Kenapa itu? bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romoaan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik. Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya. Masuk ya. Ternyata aku tidak sesat di sini. Ternyata aku tidak sesat di sini, katanya si Brian Siawarta ya. Lucu juga ya. Kemarin klarifikasi katanya keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Sekarang di video ini dia bilang keselamatan ada di luar Kristus. Bahkan dia sampai mencari teman ya dari seorang Romo Katolik untuk mencari pembenaran terhadap argumentasinya. Padahal di dalam kitab suci, khususnya di Yohanes 14 ayat 6, Yesus jelas berkata ya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu juga dipertegas di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Logikanya simpel sih teman-teman. Jika keselamatan memang ada di luar Kristus, lalu buat apa Kristus harus datang, kemudian menderita dan disalibkan untuk menebus dosa manusia? Ya, dosa adalah pelanggaran yang sangat serius yang perlu diselesaikan teman-teman. Manusia pada dasarnya sudah gagal atau tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Sekalipun sebaik apa perbuatan baik yang telah dia lakukan, pasti selalu ada titik di mana kita selalu berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa lagi. Dan itu akan terus berkelanjutan sehingga manusia tidak bisa sempurna dan tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Oleh karena itulah hanya Allah yang sanggup menyelesaikan semua masalah dosa manusia ini ya, yaitu di dalam Yesus Kristus yang menjadi korban penembus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi jika ada orang Kristen tetapi menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, maka orang itu tentu tidak mengerti esensi dari pengajaran kitab suci yang sejati.
Sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan sih, karena orang-orang Kristen progresif seperti Brian Siawarta ini, ya mereka memang menolak otoritas kitab suci, sehingga mereka sering tersesat di dalam pemikiran yang berpusat kepada diri sendiri, tidak lagi berpusat kepada kitab suci. Kemudian Brian bertanya kepada Romo Katolik ini, apa benar dia sesat karena mengatakan keselamatan ada di luar Kristus atau ada di luar agama Kristen? Dan kemudian dijawab oleh Romo Aan namanya ya. Berdasarkan pemahaman gereja Katolik, dia mengambil referensi Konsili Vatikan II yang mengatakan justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Kata si Romo Aan ini teman-teman. Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan II. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik. Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya. Masuk ya. Ternyata aku tidak sesat di sini. Disclaimer ya, saya Protestan bukan Katolik dan saya menghormati saudara-saudara saya yang beragama Katolik. Konten ini saya maksudkan untuk mengedukasi dan meluruskan saja ya. Tidak ada maksud untuk membenturkan sesama ajaran Katolik. Sebenarnya saya pun bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Romo Aan ini. Apakah benar bahwa keselamatan ada di luar gereja menurut Konsili Vatikan II? Tapi sebaiknya jangan sayalah yang meluruskan, karena nanti dianggap tidak kredibel karena saya bukan Katolik. Oleh karena itu, orang-orang Katolik lah yang berhak untuk meluruskan hal ini ya, supaya clear. Karena saya yakin jawaban dari Romo Aan ini tidak bisa kita klaim sebagai mewakili seluruh pengajaran Katolik lainnya. Karena bisa saja berbeda dengan Katolik-Katolik lainnya. Dan ternyata memang faktanya statement yang diucapkan oleh Romo Aan ini justru banyak dikritik dan juga ditanggapi oleh para pemuka agama Katolik yang lain. Bahkan juga di dalam channel-channel Katolik yang lain. Seperti contohnya di channel Mea Celva, seorang pater Katolik, di mana dia membuat beberapa konten khusus untuk membahas masalah ini tentang Konsili Vatikan II yang tentunya isinya meluruskan dari apa yang disampaikan oleh Romo Aan. Lalu juga ada seorang Romo Katolik ini, mungkin teman-teman kenal, dia sering muncul di TikTok ya, namanya Petris Allegro. Dan dia juga memberikan tanggapannya terhadap Konsili Vatikan II ya menurut Katolik ya, bukan menurut saya ya. Seperti dalam video ini ya. Salve, Romo, bagaimana tanggapan Romo tentang Konsili Vatikan II? Kayaknya pertanyaan ini bisa menjebak. Saya menolak atau menerima Konsili Vatikan II. Yang pertama, Konsili Vatikan II setahu saya adalah konsili pastoral, bukan konsili dogmatis. Jadi tidak ada satupun dogma yang diutak-atik oleh Konsili Vatikan II. Jadi salah kalau mengatakan konsili merubah dogma, misalnya EENS menjadi tidak EENS gitu. Konsili Vatikan II seringkali disebut sebagai tonggak sejarah pedoman arah. Jadi pedoman arah ya, pedoman arah pastoral, bukan patokan dogmatik. Ya seperti itu. Apa yang sering dipromosikan, promote ya oleh gereja adalah semangat Konsili Vatikan II. Maksudnya semangat modern, terlibat zaman dan seterusnya. Jangan menutup diri, itu lebih maksudnya ke situ. Jadi bukan tinggalkan dogma dan mulai relatif dan seterusnya, bahwa semua agama sama saja, Katolik tidak benar lagi pokoknya, dan seterusnya dan seterusnya. Relativisme ya, itu sebenarnya tafsiran orang sudah relatif memiliki relativisme atau indiferentisme, lalu dia menggunakan kitab itu bersifatikan untuk menegaskan opininya sendiri. Sama seperti ketika orang membaca kitab suci lalu memakai opini pribadi, lalu menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk pembenaran opini pribadi. Demikianlah banyak orang yang mencoba melarikan diri dari dogma gereja dengan memakai
ayat-ayat Konsili Vatikan kedua untuk membenarkan pendapat mereka yang menyimpang ya dari dogma Gereja Katolik. Oke, jadi itulah tanggapan dari para tokoh Katolik sendiri yang kesimpulannya dapat kita tangkap bahwa statement Romo Aan mengenai Konsili Vatikan kedua itu tidak bisa dianggap mewakili seluruh pengajaran Katolik secara global. Karena banyak yang sudah mengkritik dan meluruskan hal ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya secara khusus buat Brian Siawarta ya, sangat disayangkan sekali sih ketika statement Anda yang viral ya, dan banyak para teolog, para apologet Kristen yang meluruskan dan mengatakan bahwa narasi Anda itu sesat mengenai keselamatan di luar Kristus. Anda ini bukannya dengan rendah hati menerima untuk dikoreksi dan dikritik. Tetapi yang Anda lakukan justru Anda mencari pembenaran dengan bertanya kepada seorang Romo Katolik, bahkan sampai mengatakan bahwa di server Katolik ternyata Anda itu tidak sesat. Hanya karena berdasarkan jawaban seorang Romo Katolik yang belum tentu suaranya mewakili komunitas orang-orang Katolik lainnya. Sebaiknya daripada Anda sibuk mencari pembenaran di server yang lain, kenapa Anda tidak mengundang para teolog, para apologet Kristen yang menentang statement Anda untuk kita boleh duduk bersama-sama membahas masalah ini supaya clear. Karena di dalam firman Tuhan, khususnya di 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.